Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GBI Rock Ministry Sorong. Kami menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Dan berikut akan kami sampaikan beberapa informasi gereja. Ibadah minggu berlangsung satu kali jam 10 pagi melalui YouTube channel Rock Sorong. Dan ibadah minggu 29 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Elusai Franky Utana, Wakil Gembala GBI Rock Denpasar. Bagi kamu anak muda, jangan lupa KIGISI online setiap hari Sabtu jam 6:30 malam melalui Facebook KIGISI Sorong. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat menggunakan aplikasi e-money atau dapat langsung mentransfer ke nomor rekening berikut. Untuk informasi pastoral lainnya dapat menghubungi nomor berikut. Dan mari kita doakan bersama pelaksanaan ibadah secara langsung di Kek Yehuda mulai tanggal 6 Desember 2020. Sekian informasi minggu ini, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah, namun sebelum itu mari kita dengarkan pesan Gembala Senior Pendeta Timotius Arifin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik tapi tidak banyak bapak, akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan, jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Bethel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan. Yordan, Yarden, the descender. Sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini. Karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami, yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata. Nafsu daging, mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yarden, menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati. Dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus. Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak saudaraku. Sekali lagi, goal kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan, kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, Yohanes pasal 4, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun, goal saya cuma satu, bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri. Ya, sebab yaitu masih ada, selama daging ini masih ada, keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging, dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan. Dari depan kita bilang haleluya, tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu
Ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful. Amanat agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dan hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin. Selamat hari Minggu warga kerajaan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami meninggikan Engkau di tempat yang maha tinggi. Kau ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Maka jiwa kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami siapkan hidup kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Duduk di tahta-Mu, nikmati pujian dan penyembahan dari kami, dari rumah kami masing-masing Tuhan. Hadirat Allah menaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di
betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi dengan lebih keras, sama-sama katakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Kau hebat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila ku lihat bintang
diberkati. Hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh kembali beribadah. Dan saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat ibadah hari ini. Dimanapun kami menangkap siaran ini, kiranya Tuhan hadir di antara kami. Kiranya firman yang diberitakan menjadi berkat kekuatan kami. Dan menjadi kekuatan kami untuk hari-hari kami. Hidup bersama dengan Tuhan dalam kemenangan yang Tuhan janjikan atas kami. Sekarang Tuhan ajar dan berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mendasari khotbah saya hari ini, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Matius 11 ayat 29. Matius pasal 11 ayat 29, Alkitab berkata, "Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Perhatikan kata-kata itu. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kita baca satu ayat lagi dari kitab Yohanes pasal ke-13, ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama. Perhatikan baik-baik. Berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Dan yang kedua, lakukanlah apa yang telah kulakukan, seperti yang aku perbuat, kamu harus lakukan. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Bagaimana kita hidup meneladani Kristus, belajar kepada Kristus, dan meneladani bagaimana Kristus hidup pada waktu itu, yang tertulis dalam Alkitab. Ada satu ungkapan berkata begini, bahwa keteladanan itu lebih kuat berbicara dibanding pembicaraan itu sendiri. Betul ya? Seringkali orang berkata keteladanan lebih kuat berbicara dibanding pembicaraan itu sendiri. Seringkali di obrolan kita di gereja atau di mana saja suka kita berkata begini, Bapak Ibu. Dia mau ngomongnya doang, tindakannya kagak ada. Ada suka orang ngomong gitu ya. Jadi di gereja atau di mana saja ada banyak orang yang ngomongnya banyak, tapi tindakan keteladanannya tidak ada. Tetapi ada juga di gereja atau di mana saja kita suka berkata begini, orang itu layak diteladani, nggak banyak bicara, tetapi tindakannya, keputusannya, gaya hidupnya patut diteladani. Saudara, kalau orang tua hanya banyak bicara di rumah dan tidak ada keteladanan, maka anak dan istri mungkin saja menjadi tidak percaya dan berkata, papi ngomong doang. Lalu, ya. Atau seandainya saudara ada di gereja dan gembala saudara, pemimpin saudara di gereja, di komsel, seringkali mungkin saja kita berkata, ngomong doang. Teladannya nggak ada, contohnya nggak ada. Pasti orang banyak kecewa. Dan pada akhirnya orang akan mengapresiasi kalau orang bisa berbicara, bicara banyak juga, kalau juga teladannya sangat kuat. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar kepada Kristus. Bagaimana Kristus patut, layak, pantas diteladani. Bahkan di dalam Alkitab tidak hanya sekedar diteladani, seperti Paulus katakan, kita harus mengikuti teladan Kristus. Tetapi kita sebenarnya sedang menuju kepada kesempurnaan Kristus. Jadi tidak sekedar meneladani, tapi kita sedang diproses menuju kepada kesempurnaan Kristus. Itu sebabnya kitab Matius berkata pasal 11:29, belajarlah kepadaku. Belajar apanya dari Yesus? Teladanilah perbuatanku. Perbuatan apa yang diteladani? Tentunya kalau kita belajar dan meneladani Kristus, saudara, ada banyak hal. Salah satu contoh kita bisa belajar tentang bagaimana Kristus melayani dengan kasihnya,
yang tidak hanya dibicarakan, tetapi kasih yang nyata. Kasih yang disertai dengan tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih dan perbuatan, tapi Yesus juga melayani dengan kuasa. Dalam kitab Matius dikatakan, disimpulkan Matius pasal 7, bahwa Yesus dilihat oleh banyak orang berbeda mengajar dengan orang-orang Yahudi. Alkitab berkata Yesus mengajar tidak sama seperti orang-orang Yahudi. Yesus mengajar dengan kuasa. Hari ini kita tidak akan bicara tentang meneladani Kristus berkaitan dengan pelayanan, tetapi hari ini kita akan berbicara meneladani Kristus berkaitan dengan bagaimana Kristus menjalani kehidupan dan memenangkan tantangan pergumulan sampai dia pada akhirnya Bapa katakan engkau layak untuk terima mahkota dan engkau telah memperoleh kemenangan yang hebat. Nama di atas segala nama. Setiap lutut berlutut, lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Mari kita belajar ini. Apa yang kita teladani dari Kristus dalam menjalani kehidupan 3,5 tahun dan dalam berbagai macam pergumulan, dia memperoleh kemenangan dan kemenangan. Yang pertama yang kita pelajari dari Kristus adalah di dalam kitab Matius pasal yang keempat adalah tindakan awal dari Kristus memulai sebuah pelayanan yang sangat luar biasa. Ditunjukkan oleh Matius dalam kitab Matius pasal 4 bahwa dia melayani, memulai sebuah pekerjaan pelayanan dengan doa dan berpuasa. Halo? Ya. Yesus memulai sebuah tindakan pekerjaan pelayanan selama 3,5 tahun di bumi. Memulainya dengan doa dan puasa. Di dalam kitab Markus pasal 1 dikatakan setiap pagi Kristus menyendiri, meninggalkan murid-murid. Ngapain? Berdoa, berjumpa dengan Bapaknya, membangun komunikasi. Yesus memulai pelayanannya berdoa berpuasa 40 hari, dan setiap hari Yesus memulai pelayanannya, kehidupannya, hari-hariannya dengan berdoa, menyendiri dan berdoa berjumpa dengan Bapaknya di surga. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang Alkitab mau katakan tentang Kristus menjalani kehidupan hari-hari? Yesus tahu betul apa yang akan dihadapi ke depan dalam pelayanan. Ada banyak tantangan, pergumulan, baik dari daerahnya sendiri, baik dari Nazaret, Kapernaum, atau kepada orang-orang Yahudi. Bahkan pergumulan yang semakin berat dihadapi. Itulah sebabnya memulai sebuah pelayanan yang begitu berat, Yesus memulai dengan Bapaknya. Dia berjumpa dengan Bapaknya, membangun keintiman dengan Bapaknya yang di surga. Saudara yang Tuhan kasihi, inilah keteladanan yang Kristus ajarkan kepada kita. Mulailah segala sesuatu, apapun aktivitas pekerjaan kita dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Dan kita juga nggak tahu kita esok ada di mana. Apa yang kita lakukan dan pergumulan apa yang sedang terjadi, tantangan apa yang kita hadapi, kita nggak tahu banyak. Itulah sebabnya karena kita nggak tahu hari esok. Dan kita juga nggak mampu menyelesaikan semua pergumulan hidup kita. Kita perlu memulai setiap hari bersama dengan Tuhan. Saya percaya setiap keluarga yang dibangun di atas dasar memulai bersama dengan Tuhan, memulai hari-hari bersama dengan Tuhan, saya percaya pasti kuat dan memenangkan pergumulan. Saya percaya setiap bisnis yang dibangun dimulai bersama dengan Tuhan dan setiap hari melibatkan Tuhan, saya percaya semua akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setiap pelayanan yang dimulai dengan Tuhan, dimulai dengan doa dan kuasa, dimulai bergantung kepada Allah, dan setiap hari juga melibatkan Tuhan, saya percaya kita akan melihat berkat-berkat yang luar biasa. Karena itu, teladanilah Kristus. Betapa dia hanya mengandalkan Bapaknya untuk sebuah pekerjaan yang besar, untuk sebuah pergumulan yang besar. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, rekan-rekanku, keteladanan inilah yang perlu kita lakukan. Seringkali kita tidak memulai dengan Tuhan, tidak menyertakan Tuhan tiap hari, karena kita merasa mampu. Kita merasa sanggup. Tapi toh kenyataannya saya banyak melihat orang
yang hari-hari ini mulai stres, bimbang, takut, ragu, mulai khawatir akan kehidupan, cemas, dan tidak sedikit orang yang bangkrut, kandas dalam usaha pekerjaan dan rumah tangga. Tetapi saya percaya kalau orang memulai dengan Tuhan, melibatkan Tuhan tiap hari, pasti akan kuat menghadapi pergumulan, pada akhirnya akan menang. Itu yang pertama yang kita perlu teladani dari Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, di dalam kitab Matius pasal yang ke-19 tadi, 11 tadi, pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apa yang kita pelajari dari Kristus di saat dia menghadapi berbagai macam pergumulan? Saudara bisa bayangkan ya, pergumulan yang dihadapi oleh Kristus. Sejak dia memulai pelayanan saja, iblis datang menyodorkan dengan berbagai macam kemewahan, dan Yesus memenangkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memulai pelayanan saja sudah ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di kampungnya, seorang nabi tidak dihormati di tempatnya. Dan Yesus tidak hanya ditolak di daerahnya. Alkitab mengajar kepada kita dalam kitab Lukas pasal yang keempat, Yesus juga diusir. Nyala dari hadapan kami, pergilah. Ya, tidak hanya itu. Tidak hanya ditolak di kampungnya, tidak hanya diusir pada waktu dia mengajar dan melakukan mukjizat. Yesus juga difitnah, dipermalukan, direndahkan. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Betul? Ya. Tidak sebatas itu. Dia juga sempat dikhianati oleh muridnya. Tidak sebatas itu. Dia dihargai 30 keping perak. Alkitab berkata, dia juga diludahi. Bahkan dia mati, disalib, disesah, dianiaya. Pertanyaan saya, pada waktu Yesus menghadapi pergumulan yang begitu berat, apa yang kita teladani dari Kristus? Ayat yang kita baca tadi adalah, dia lemah lembut dan rendah hati. Menunjukkan bahwa pribadi Kristus, pribadi yang memiliki ketenangan hidup. Perhatikan, pada waktu difitnah, pada waktu diusir, pada waktu tidak dihargai, pada waktu dia dianiaya, Yesus tenang saja dan tidak pernah marah. Bisa nggak kalau seandainya pada waktu di Taman Getsemani Yesus ditangkap dan diadili, dan dia meminta kepada Bapa mengkerahkan malaikat untuk melakukan sesuatu kepada tentara-tentara Romawi? Bisa, tetapi itu tidak dilakukan. Bisa nggak dia mendatangkan sesuatu kepada orang-orang Farisi karena dia menolaknya, menghinanya, dan merendahkannya? Bisa. Tetapi Yesus tidak mengerjakannya itu. Bisa nggak pada waktu ditolak di Nazaret dan Yesus melakukan sesuatu, memaksakan kehendak, dan dia marah karena dia dibesarkan di situ? Bisa. Tapi dia nggak lakukan itu. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Yesus diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, dia tipenya orang yang tenang, tidak emosional, tidak marah, penguasaan dirinya kuat, ketenangan hidupnya hebat, kesabarannya hebat, tidak gampang tersulut oleh sebuah emosi, tidak gampang dia marah dan mengangkat dirinya bahwa dia datang dari Allah. Tidak. Ketenangan Kristus menghadapi berbagai macam tekanan pergumulan membuat Yesus mengalami kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seringkali kekalahan kita bukan kepada besar kecilnya sebuah persoalan dalam hidup ini. Seringkali kekalahan kita bukan masalah tantangan dari luar, dari dalam rumah tangga kita. Sebenarnya faktornya adalah bagaimana kita menguasai diri. Penguasaan diri, ketenangan hidup,
pada waktu kita diperhadapkan dengan COVID, adakah ketenangan hidup menyertai kita? Pada waktu kita diperhadapkan sebuah kegagalan, adakah kesabaran menyertai kita? Adakah pada waktu kita diperhadapkan dengan banyaknya fitnah dan kita berkata, Tuhan berkati mereka dan ajar aku bersabar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sekali lagi hari saya mau sampaikan, keteladanan hidup yang perlu kita lakukan dari Kristus adalah ketenangan hidup. Pribadi yang tenang, tidak emosional, penguasaan diri yang hebat. Saya berharap kita semuanya mau seperti Kristus menghadapi pergumulan. Ketenangan hidup menyertai kita, penguasaan diri menyertai kita, kesabaran ada pada kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tenang dan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saudara yang Tuhan kasihi, 8 bulan kurang lebih kita semua ada dalam suasana COVID. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang punya keluarga dan menggembalakan juga, saya juga menghadapi berbagai macam pergumulan. Ya, saya juga menghadapi berbagai macam kebutuhan yang besar plus pergumulan yang besar, dan saya juga memikirkan tidak hanya jemaat, memikirkan juga keluarga, memikirkan semua pekerjaan Tuhan. Tapi memahami tentang pergumulan yang besar di hari-hari kita hari-hari ini, saya menjadi pribadi yang tenang, sabar, menguasai diri dalam segala keadaan, supaya aku dapat berdoa di hadapan Bapa di surga. Saudara, COVID sekarang yang kita hadapi membuat saya hidup, belajar tenang, menghadapi semua pergumulan. Dan pada akhirnya, sampai 8 bulan ini sedang berjalan ini, saudara, saya menghadapi hidup dengan damai, dengan sejahtera. Pergumulan demi pergumulan saya lewati, pergumulan demi pergumulan saya memenangkannya. Tidak ada marah, tidak ada emosi, tidak ada keributan yang berarti. Kenapa? Saya belajar tenang dan menguasai diri, belajar bersabar, tunggu waktu Tuhan, dan pasti Tuhan berkati kita. Ini yang kita pelajari dari Kristus. Seperti Kristuslah harusnya hidup kita. Karena kita anak-anak Allah, maka kita perlu memiliki karakter ilahi Allah. Penguasaan diri, ketenangan hidup, dan tentunya kesabaran dalam berbagai macam pergumulan. Saudara yang Tuhan kasih, seringkali kita menang terhadap setan, kuasa gelap. Tapi seringkali kita tidak pernah menang dengan situasi sekitar kita yang membuat kita semakin emosi dan semakin tidak menguasai diri. Karena itu hari ini pelajaran yang kedua yang perlu kita teladani dari Kristus adalah tenang, rendah hati, menguasai diri, sabar. Pada akhirnya Kristus dipermuliakan. Yang ketiga yang perlu kita pelajari dari pribadi Kristus adalah, perhatikan baik-baik, pada waktu Kristus diperhadapkan dengan pergumulan salib di Getsemani, secara manusia beban ini sangat berat, tidak sanggup menghadapinya. Tetapi ada satu doa yang hebat. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Menyerahkan semua pergumulan dan tantangan kepada Kristus, kepada Allah yang punya otoritas dan yang berkuasa. Dan pada akhirnya Kristus mengalami kekuatan yang hebat dan sanggup menghadapi salib. Dan Kristus mengalami kemenangan dan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Saudara yang Tuhan kasihi, sehebat-hebatnya kita ini terbatas. Betul? Ya. Sepandai-pandainya kita juga terbatas. Betul. Sehebat-hebatnya kita punya kekayaan, toh pada akhirnya juga terbatas. Sebanyak-banyaknya kita punya relasi dengan banyak orang yang seringkali menopang kita
juga terbatas. Dan yang hebat dan hari luar biasa yang kita perlu pelajari dengan Kristus adalah apa? Dia menyerahkan semua pergumulannya ke dalam tangan Bapanya. Setelah dia menyerahkannya, dia memiliki kekuatan yang hebat menghadapi salib dan pergumulan yang besar itu. Dan dia memenangkan pergumulan. Hari ini saudara yang Tuhan kasihi, belajarlah kepada Kristus. Apa yang kita pelajari yang ketiga? Menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita. Menyerahkan seluruh beban-beban hidup kita. Menyerahkan seluruh ketidakmampuan kita kepada Dia. Dan kalau kita menyerahkan kepada Kristus, Dia akan turun tangan dan memberkati kita orang-orang percaya. Karena itu Bapak Ibu rekan-rekan yang Tuhan kasihi, kepada kita semuanya dengar baik. Ini penting sekali. Penyerahan total hidup kita kepada Allah. Penyerahan total atas seluruh pergumulan kita kepada Allah menjadi langkah awal untuk kita lihat kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Itu sebabnya pada hari ini saudara, apapun menjadi pergumulanmu, apapun menjadi tantangan hidupmu hari-hari ini, mari kita belajar berserah kepada Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Saudara yang Tuhan kasihi, perhatikan beberapa contoh penting. Tadi sudah saya sebutkan, adalah Yesus yang berserah kepada Bapanya di sorga. Perhatikan baik-baik pada waktu Abraham berserah kepada Allah. Dalam keterbatasannya, dalam menjalani hidupnya, pada akhirnya Abraham bisa memenangkan pergumulan tantangan hidup. Dan Abraham menjadi seorang nabi hamba Tuhan yang memiliki sejarah yang hebat dan disebut bapa orang percaya. Ada banyak keteladanan yang perlu kita pelajari Abraham, termasuk adalah ketaatannya dan penyerahannya kepada Allah di sorga. Ya, mari kita pahami itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, belajarlah dengan Daud. Bagaimana dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Pada akhirnya dia menang dari berbagai macam pergumulan. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengajar kepada kita menyerahkan semua kepada Bapa di surga. Daud berkata begini, kalau Allah menolongku beberapa waktu yang lalu, Allah juga menolongku hari ini. Dia punya pengalaman yang hebat pada waktu dia berserah kepada Bapanya, kepada Allah di surga. Dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Karena itu hari ini saudara, biarlah tiga hal ini, tiga perkara ini, kita teladan dari Kristus, supaya kita menang seperti Kristus menang. Yang pertama, tadi perhatikan baik-baik, ini penting buat kita. Teladanilah Yesus Kristus. Berkaitan dengan apa? Berkaitan memulai setiap saat, setiap hari bersama dengan Kristus. Yang kedua, punyalah gaya hidup Kristus dalam ketenangan hidup, menghadapi berbagai macam pergumulan. Dan yang ketiga, belajar berserah sepenuhnya kepada Allah, sumber kekuatan kita. Maka kita akan menang dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Ada satu lagu yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu mengakhiri khotbah saya ini, yang berkata begini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Hari ini kita sudah dengar firman. Hari ini kita mau meneladani Kristus dan mau seperti Kristus. Memulai sesuatu bersama dengan Kristus. Melibatkan Kristus. Hidup tenang dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Dan berserah penuh kepada Bapa di surga. Saya percaya, kalau keteladanan Kristus ini menjadi hidup kita, kita akan mengalami kemenangan kepada kemenangan, sekalipun pergumulan kita berat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang hidup. Biarlah kami meneladani Engkau dan seperti Engkau dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Kiranya kekuatan Tuhan ada pada kami.
Kiranya firman kuat buat hidup kami hari ini, sehingga kami memperoleh kemenangan dan kepada kemenangan di saat kami menghadapi berbagai macam pergumulan yang Tuhan izinkan kami hadapi hari-hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan, kiranya terus Tuhan mengajar kami dan memberkati kami, bahwa melibatkan Kristus, memulai dengan Kristus adalah kekuatan hidup kami. Hidup seperti Kristus, tenang menghadapi berbagai macam pergumulan, menjadi bagian hidup kami. Dan menyerahkan hidup kepada Allah di surga seperti Kristus adalah bagian terindah dalam hidup kami. Berkati semua sidang jemaat yang mendengar firman hari ini, supaya hari ini dan hari-hari yang mendatang kami kuat diberkati dan mengalami kemenangan kepada kemenangan. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan oleh hamba Tuhan hari ini, Pendeta Naftali Untung. Untuk itu biar firman ini bisa terus melekat dalam hati kita dan bisa menjadi pembimbing, menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Pengumuman berikutnya yang akan saya sampaikan bahwa kurang lebih 2 minggu lagi kita akan sama-sama beribadah di gedung ibadah KI Yehuda. Untuk itu mari sama-sama kita siapkan hati kita juga siapkan kesehatan kita. Segala sesuatu yang mesti kita persiapkan berhubungan dengan protokol kesehatan, biar Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkannya dengan baik. Terus doakan biar seluruh persiapan untuk nanti kita akan beribadah bersama di gedung ibadah KI Yehuda dapat berjalan dengan lancar. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah hari ini. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita sama-sama. Kita akan berdoa. Mari siapkan hati kita dan kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang telah Engkau jadikan bagi setiap kami. Kami percaya semenjak awal dari ibadah ini, hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang tidak punya pengharapan, kami diberikan pengharapan yang baru. Bahkan firman-Mu itu terus Tuhan menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan memberkati akan hamba-Mu, Pendeta Naftali Untung, dalam seluruh tanggung jawab dan pelayanannya. Tuhan diberkati melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami terus membawa bangsa dan negara kami, bahkan kota kami, kota Sorong yang kami cintai, bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami tahu kota Sorong ada di hatinya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa, biar ada keamanan daripada Engkau, biar ada damai sejahtera. Terlebih lagi Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji bahwa pada waktu akhir zaman Engkau akan mencurahkan roh-Mu. Dan kami berdoa biar pertobatan terjadi atas bangsa Indonesia. Pertobatan pun terjadi atas kota kami, kota Sorong. Diberkati setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan atas bangsa kami, Presiden dengan seluruh jajarannya, maupun Tuhan yang ada atas kota Sorong, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat percaya waktu pemerintah kami diberkati, maka akan ada keputusan-keputusan yang dimana Tuhan terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-Mu Tuhan yang bersama-sama beribadah hari ini, biar berkat Tuhan turun melimpah dalam kehidupan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, bahkan segala sesuatu yang mereka pikirkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mengangkat tangan kami, bukan cuma sebagai tanda kami berserah, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu itu punya kerinduan untuk memberkati setiap kami. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan kita. Percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu yang akan memberikan kita, menemani kita, selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Untuk itu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai akan kehidupan kita mulai hari ini, mulai saat ini sampai Maranatha. Kita bertemu kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.